Perkenalkan, nama saya Istiqomah Berkaru sekali, NIM 191011060020, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tugas ringkasan saya, yaitu interaksi manusia-komputer. Interaksi manusia-komputer atau Human-Computer Interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antara manusia-komputer. Interaksi manusia-komputer telah diperluas untuk mencakup hampir semua bentuk desain teknologi informasi. Contohnya yaitu desain user interface pada aplikasi smartphone. Tujuan dari interaksi manusia-komputer yaitu untuk merancang sistem yang dapat digunakan yang berkaitan dengan pengguna akhir atau end user. Adapun itu tercakup altruisme, yaitu mementingkan orang lain, pemasaran bisnis, lalu aturan dan regulasi. Lalu, interaksi manusia-komputer memiliki sistem aplikasi ideal, yaitu ada 3 kata menggunakan atau use yang harus berlaku untuk semua produk sistem aplikasi yang akan berhasil. Adapun itu antara lain adalah useful, usable, dan used. Useful ini berguna, yaitu untuk mencapai apa yang dibutuhkan, misalnya berkomunikasi. Sedangkan usable itu adalah telah digunakan. Nah, itu mudah digunakan dan alami tanpa bahaya kesalahan. Yang ketiga adalah used, telah digunakan. Hal itu membuat orang ingin menggunakannya, tertarik pada aplikasi tersebut, dan menyenangkan. Nah, di sini ada subjek multidisiplin pada interaksi manusia-komputer. Adapun itu mencakup akademik disiplin, ergonomik, psikologi, desain informatik, engineering, computer science, desain praktis, grafik desain. Nah, dari bagian ini kita melihat bahwa interaksi manusia-komputer itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, tapi saling menunjang dengan ilmu lainnya. Nah, selanjutnya pada faktor dalam IMK. Faktor dalam IMK terbagi menjadi yaitu pertama faktor manusia. Nah, faktor ini adalah model human processor yang penyederhanaannya dari interaksi manusia komputer. Nah, dari faktor manusia ini ada yang kedua yaitu input dan output manusia. Selanjutnya, faktor dalam IMK ada juga faktor dari komputer. Nah, faktor dari komputer ini tercakup pada input device, yaitu keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Yang kedua adalah output device dari monitor, mobile device, printer, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada sistem device, yaitu memori, prosesor, network, dan lainnya. Nah, faktor dari MK yang ketiga adalah faktor interaksi. Yang pertama untuk menetapkan tujuan, yang kedua membentuk maksud, yang ketiga menentukan urutan aksi, selanjutnya pelaksanaan tindakan, penerimaan kondisi sistem, lalu menafsirkan kondisi sistem. Selanjutnya masuk kepada perancangan dalam IMK. Perancangan atau desain adalah mencapai beberapa tujuan dalam batas-batas tertentu. Ini maaf 2004. Dix 2004. 3 hal utama dalam desain yaitu tujuan atau goals, yang kedua kendala atau constraint, yang ketiga adalah pertukaran kondisi atau trade-off. Selanjutnya, interaction design proses atau proses perancangan interaksi. Nah, dari gambar di atas ini, ada yang pertama adalah what is wanted, yaitu menemukan kebutuhan dari pengguna untuk aplikasi tersebut. Yang ketiga, analisis. Nah, kita melakukan analisis untuk menyortir dan mengurutkan temuan sehingga aplikasi itu masuk akal. Yang ketiga, desain. Nah, selanjutnya kita mulai membuat prototype, yaitu memberi gambaran tentang produk itu. Yang terakhir, kita bisa mengimplementasikan desain kita. Nah, terakhir adalah perancangan fokus pada pengguna. Nah, di sini kita bisa melihat fokus who, yaitu siapa mereka. Yang kedua, not you, yaitu mungkin tidak seperti Anda. Yang ketiga, talk, yaitu berbicara dengan mereka. Yang keempat ada watch, yaitu memperhatikan mereka. Yang terakhir adalah imagination, menggunakan imajinasi untuk membuat desain. Nah, sekian dari presentasi saya.
Terima kasih.